Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu dengan saya Muhammad Kanzani Am di podcast Radio Suara Tubuh Ireng. Nah, kali ini pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang penulis buku Hidangan dari Tuhan. Jadi beliau adalah kelahiran Jember 12 Februari 1999 dan saat ini sedang menempuh program magister di salah satu kampus di Indonesia. Ayo, sebaiknya kita salami dulu narasumber kita kali ini. Selamat datang. Selamat datang. Mas Aufal, selamat pagi, sehat? Selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Kanza, karena bertemu dengan sampean ini. Ya, jadi Mas Aufal ini kebetulan adalah alumni KPI dan berarti sekaligus adalah kakak tingkat saya. Selisih berapa tahun berarti ya? 1 tahun. Masih jauh deh kayaknya. Nah, Mas Aufal berarti sudah pernah menempuh program sarjana di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Unhas dan sekarang sedang menempuh program magister di IAIN Kediri. IAIN Kediri dan mengambil prodi atau jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Masya Allah. Berarti memang ya istilahnya benar-benar pakar ini kali ini kita kedatangannya. Dan kemudian Mas Aufal ini sudah menelurkan dan melahirkan beberapa karya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Hidangan dari Tuhan. Kemudian Bacalah dengan Asma Tuhanmu. Terus ada Renungan dalam Hikmah dan salah satunya juga antologi puisi Syahadat Cinta. Syahadat Rindu. Syahadat Rindu. Oh ya, Syahadat Rindu. Nanti yang Syahadat Cinta sampean yang buat nanti. Aduh. Ya nanti insya Allah doaan saya bisa meneruskan ya. Kan dari pengalamannya sudah banyak kan. Oke. Kayaknya kita bisa masuk ke konteks podcast kali ini ya. Kenapa kok Mas Aufal ini yang merupakan santri PPH Malatul Quran Jogoroto dan juga santri Bait Al-Quran Jakarta mengawali istilahnya kisah ataupun perjalanan di dunia kepenulisan sampai sekarang akhirnya menuliskan dan melahirkan banyak karya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita awal saya mengenal dunia tulisan, terutama membaca, sebenarnya masih baru, belum lama. Jadi ketika saya lulus aliyah, itu kebetulan kami dikirim untuk belajar di salah satu pesantren di Baitul Quran, Pusat Studi Al-Quran Jakarta. Nah, itu beliau, pondok itu kan memang didirikan oleh Prof. Quraish Shihab di Jakarta. Nah, di sana kita memang meskipun yang awalnya saya itu kan hampir mulai aliyah ke bawah itu nggak pernah mengenal yang namanya buku gitu. Jadi saya hampir nggak punya buku lah. Benar-benar istilahnya nol gitu. Nol ya. Sama sekali. Bahkan buku yang setipis apapun itu belum sempat hatam saya baca itu. Itu. Kemudian ketika di PSG itu di Jakarta itu karena modelnya konsepnya itu meskipun pesantren di sana itu kayak kuliah. Di pesantren tapi kita itu membuat makalah, kita presentasi gitu sehingga kita juga wajib untuk kultum setiap malam itu kan, sehingga mau tidak mau ketika kita mau anak kuliah mau presentasi gitu kan, mau buat makalah mesti kan harus membaca dulu dong, nulis jelas. Itu kan, dan itu memang saya rasakan benar-benar memang real gitu. Kita nggak kopas gitu. Kita ada fasilitas perpustakaan, jadi modelnya di bawah itu kelas, lantai 2 ini perpustakaan yang lengkap termasuk buku-bukunya, kitab-kitabnya, yang atas itu kamar. Jadi ketika kita mau presentasi besok misalkan, itu kita ke perpustakaan buat makalah itu, misalkan sekarang tentang ulumul Quran, kita cari buku itu, nulis, kemudian menyusun makalah itu, sehingga mau tidak mau kita harus membaca dan harus minimal harus paham lah apa makalah kita itu. Karena
gini, di sana itu memang kebanyakan teman-teman latar belakangnya itu di pesantren. Oh iya, di pesantren semua ya. Di semuanya hafal Quran, hampir semuanya juga itu punya latar belakang literasi yang luar biasa itu. Sehingga kalau kita nggak siap, wah, dihabisin itu teman-teman. Kalah saing dan waduh. Dibantah itu kan kalau kita nggak paham dengan isi dari makalah kita. Sehingga kita harus belajar, harus membaca, harus memahami konteks dari makalah kita. Mungkin dari situ akhirnya ya wes lama-lama kok membaca itu kok asik gitu ya. Kita kok semakin membaca kok semakin ya bisa memahami sesuatu yang baru itu. Sehingga kita juga sama harus menulis makalah itu. Juga misalkan kita kultum nanti misalkan sampai di ayat apa misalkan was-sabiqunal awwalun atau sampai pada ayat apalah itu ketika maghrib itu kita harus memahami ayat itu untuk nanti disampaikan. Jadi kita ngimami dengan makro ayat itu dan kita harus mengambil satu ayat untuk disampaikan ketika selesai jamaah kultum. Nah itu kita kan nggak bisa menyampaikan kalau kita nggak baca dulu. Nggak benar-benar membaca, memahami. Dan itu nggak kayak modelnya nggak kayak kita ya yang memahaminya SKS. Enggak, sistem kebut semalam. Itu harus belajar itu. Satu ayat kita pahami, kita baca beberapa kitab tafsir. Terus kita tulis juga itu. Kita tulis, kemudian kita sampaikan ketika kultum. Sehingga memang kita harus dipaksa untuk memahami dari ayat tersebut untuk disampaikan. Nah, sehingga dari situlah terbiasa terbangun untuk menuliskan hal-hal yang lebih remeh, lebih kecil, lebih sederhana. Misalkan kejadian di kelas atau misalkan ketika di luar kelas ada sesuatu sehingga kita terbiasa untuk menulis entah itu modelnya cerpen atau quotes atau apa-apa. Dari situ akhirnya terbangun kebiasaan membaca dan menulis. Jadi bacaannya nggak terbatas hanya ketika membuat makalah, nggak hanya menulis ketika membuat makalah. Itu bisa melebar membaca sesuatu yang pengen kita tahu gitu. Misalkan kita pengen tahu tentang apa sih pembahasan yang sekarang rame, misalkan itu bagaimana sebenarnya isu-isu terkini. Jadi kita harus membaca itu, tertarik untuk pengen tahu. Pengen tahu, berarti curiosity-nya selalu meningkat ya, rasa penasarannya selalu meningkat. Terlebih sebenarnya terlepas dari itu orang yang menghafal Al-Quran itu kan memang sebenarnya ya tidak lepas dari kegiatan membaca. Orang menghafal itu kan berawal dari membaca. Satu ayat itu dibaca berkali-kali, bisa sampai 10 kali atau bahkan lebih, dan itu memang menjadi kebiasaan. Cuma kan kebiasaan membaca Al-Quran itu kan belum berefek pada saya itu untuk membaca yang lain gitu. Sebenarnya untuk pengalaman membaca itu sudah terbiasa, setiap hari pasti kita membaca. Tapi kan dalam rangka menghafal itu Al-Quran itu. Tapi untuk menyadari bahwa kita juga perlu membaca buku. Entah itu sastra atau apapun lah itulah. Pokoknya itu yang di luar dari bidang itu ternyata juga penting. Nah, ternyata memang membaca selain Al-Quran itu juga dalam rangka mengamalkan isi Al-Quran. Seperti itu. Berarti memang istilahnya kita nggak bisa terpaku terus, maksudnya kayak belajarnya itu terus kayak yang tadi misalnya karena kita belajar yang lain itu adalah implementasi dari bagaimana kita memahami Al-Quran kan itu termasuk dalam upaya agar kita juga memahami isi dari Al-Quran. Sebenarnya ayat yang pertama kali turun ini saya punya pengalaman ketika di PSG itu Prof. Kuras itu kan sangat menekankan untuk membaca santrinya semuanya lah. Iqra, bacalah seperti itu. Bahkan dalam bukunya beliau yang berjudul Dia Ada di Mana-mana itu beliau membahas salah satu judul tentang membaca seperti itu kan. Nah di sana beliau membahas seperti ini, sangat mengherankan kenapa wahyu ayat yang pertama kali turun itu kok Iqra gitu, bacalah, bukan yang lain itu kan. Dan kita sudah mengenal dari dulu kan bahwa ayat yang pertama kali turun dalam banyak pembahasan itu kan Iqra gitu kan. Bacalah surat Al-Alaq itu kan. Padahal ayat itu turun kepada Nabi Muhammad yang beliau dikenal sebagai nabi yang ummi gitu kan ya. Beliau ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis gitu kan. Tapi kok
ayatnya kok Iqra, bacalah. Sehingga ketika beliau Nabi Muhammad disuruh membaca sama malaikat Jibril, beliau bingung, Iqra ya Muhammad itulah. Bacalah ya Muhammad. Makanya Nabi kan tidak punya pengalaman membaca. Iya, sama sekali. Sama sekali itu. Ma ana biqari itu kan. Apa yang saya baca ini sampai Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad ma ana biqari sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Apa yang saya baca ini? Ma ana biqari. Baru yang keempat malaikat Jibril mendikte Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai ayat kelima. Lah, kata Prof. Kuras, betapa pentingnya membaca sehingga sampai ayat yang pertama kali turun kepada Nabi yang ummi itu adalah perintah membaca Iqra. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa perintah membaca itu sangat penting. Sangat penting itu. Jadi, karena kayak membaca itu awal mula dari ilmu pengetahuan semuanya. Pengetahuan memang ya istilahnya kalau pengen ngerti, pengen paham ya jangan malas-malas baca itu. Karena dan di situ itu kerennya juga dalam redaksi Iqra itu kata Prof. Furesh, di situ nggak ada objek bacaan. Maksudnya nggak Iqra'ul Quran ya Muhammad, nggak Iqra'ul misalkan nggak ada. Cuma bacalah gitu. Baca apa? Baca apa terserah apapun. Nah, maksudnya ya apapun yang ada di dunia ini gak cuma Al-Quran, bahkan alam semesta atau bahkan diri kita sendiri ini termasuk dari salah satu yang bisa kita baca. Kalau kita mau membaca kejadian misalkan, kita akan bisa mengambil pelajaran. Kita membaca alam, kita juga akan bisa mengambil pelajaran. Kita bahkan ketika membaca diri sendiri, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ini. Kalau kita mau membaca apapun yang ada di alam, termasuk diri kita ini, itu termasuk ayat-ayat Allah yang bisa kita baca. Banyak itu sebenarnya itu, nggak terbatas hanya baca buku gitu kan. Nah, berarti nggak istilahnya kalau itunya nggak tekstual, istilahnya itu lebih substansial, esensinya itu lebih ke arah kita nggak apa yang difirmankan sama Gusti Allah itu nggak cuman objek, tapi kita diperintah untuk membaca keseluruhan, mengerti, terus memahami kondisi di sekitar kita, alam dan lain sebagainya. Semuanya. Makanya membaca itu kata Prof. Furesh nggak terbatas hanya aksara, tapi juga semesta. Tapi semesta, jangan tidak terbatas pada aksara, tapi juga semesta. Dan manusia ini termasuk semesta yang kecil, dari semesta alam ini gitu. Oh, berarti kurang lebih awal kepenulisan itu diawali dengan istilahnya bermula dari habit lingkungan habit. Memang luar biasa lingkungan itu. Terutama yang membentuk seluruh hasil itu yang akhirnya sekarang bisa menghasilkan banyak karya. Nah, ngomongin tentang karya, kali ini kita akan membahas tentang buku Hidangan dari Tuhan. Nah, ada yang bikin saya penasaran. Apa? Kenapa kok istilahnya hidangan dari Tuhan? Kenapa kok Tuhan mengambil kata? Kenapa enggak hidangan dari Allah? Padahal maksudnya kan jelas gitu kan. Padahal kan setelah pas saya baca dan saya telah albumnya sedikit belum semuanya. Itu istilahnya ya jelas itu Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an wahyu Allah gitu kan. Tapi kenapa ngambilnya kata Tuhan? Lah ini juga menarik. Saya juga sempat berpikir bagaimana buku yang saya tulis itu bisa menjadi bacaan semua orang itu. Kalau misalkan judulnya Hidangan dari Allah itu kan, itu nanti orang selain orang Islam. Gitu kan, misalkan Muslim itu ketika belajar judulnya aja bisa nggak mau baca gitu kan. Tapi ketika Tuhan ini universal. Hampir semua orang tuh mengakui adanya Tuhan itu. Bahkan yang ateis pun juga sebenarnya dalam hatinya yang paling dalam itu mereka meyakini bahwa ada sesuatu yang di luar dirinya itu yang mengendalikan, mengatur semuanya itu pasti ada dalam hatinya itu. Di Al-Quran juga jelas itu. Jadi pengen saya itu memang buku ini bisa menjadi bacaan semua orang meskipun nanti isinya Al-Quran seperti itu. Maka menggunakan redaksi Hidangan dari Tuhan. Dan buku ini berawal dari saya membaca bukunya Syekh Maftuh, Bayi Maftuh Lirboyo. Beliau itu menulis
buku tentang hidangan segar. Hidangan segar. Tipis bukunya. Itu berarti inspirasinya dari situ. Dari sana. Saya membaca buku itu, buku beliau tipis tapi kok membuat saya itu semakin tertarik untuk membaca Al-Qur'an karena isinya itu kebanyakan fadhailul Qur'an. Keutamaan Al-Qur'an. Sehingga dari situ saya ingin menulis hal yang sama meskipun dengan bahasa atau dengan pengalaman, pengetahuan yang berbeda. Jauh dari beliau, tapi saya punya keinginan untuk menulis itu. Dan buku ini awalnya memang terbit di Gramedia. Di Gramedia itu. Tahun berapa itu? Ini tahun 2020 apa ya? 2020. Itu sangat tahun yang lalu ya. Lumayan panjang. Jadi mulai saya kalau di Gramedia itu kan mulai kita store naskah itu kan ada proses seleksi. Itu panjang. Kemudian ketika diterima juga nanti lama lagi nunggunya sampai terbit. Dan delalah terbitnya itu ketika pandemi sehingga yang menjadi apa ya, saya sayang banget itu buku ini nggak bisa tersebar di banyak toko buku. Jadi seharusnya buku ini tersebar di Gramedia seluruh Indonesia harusnya. Tapi karena pandemi penerbit itu juga gulung tikar, nggak berani untuk cetak banyak sehingga saya cuma nyetak beberapa ini. Alhamdulillah ketika launching itu pas Isra Mi'raj, ini ada tanda tangannya Gus Muafik ini didoakan. Ada tanda tangan Gus Muafik. Sama Gus Muafik didoakan ketika di pondok muga-muga barokah pada tanggal 28 Februari 2022. Memang dari dulu saya menulis itu ya ngalap barokah aja. Semoga manfaat seperti itu gitu aja, nggak ada tendensi apapun gitu. Uang atau apapun itu nggak ada gitu. Ya ada sewajarnya tapi nggak sampai seperti itu. Karena saya yakin sejak awal saya itu pernah nyetak buku hampir 400 eksemplar. Itu uangnya itu saya dapat dari min haitsu la yahtasib itu. Saya pas lagi nyantai-nyantai di restoran itu juga ada orang kirim uang 10 juta buat nyetak. Nah, itu kan. Maka bukunya tak bagi-bagikan ketika itu seperti itu. Nah, itu. Jadi memang kenapa kok judulnya ini ya karena saya pengen buku ini universal itu, semuanya bisa membaca itu. Enggak anti gitu seperti itu. Meskipun isinya ya semuanya tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an. Cuman secara tidak langsung memberitahu kita, menegaskan kalau istilahnya buku ini terutama Al-Qur'an juga itu ya universal, nggak cuma buat orang muslim saja. Hudal lil muttaqin. Hudal linnas. Linnas itu kan semuanya. Nah, meskipun nantinya itu ketika yang ini. Ini kan saya terbitkan sendiri. Maksudnya saya punya penerbitan karena yang di Gramedia sudah nggak nyetak dan ya wis lah akhirnya karena saya pengen tetap manfaat saya terbitkan sendiri ini. Saya tambahi Al-Qur'an hidangan dari Tuhan ini lebih eksplisit ya. Kalau tadi kan umum hidangan itu ini lebih saya lebih untuk memasarkan ke orang-orang yang memang tertarik dengan Al-Qur'an. Makanya ada Al-Qur'annya seperti itu. Alhamdulillah sudah cetak lumayan banyak ini. Kemarin nyampe di Sudan juga, di Sudan. Oh, di Sudan, sampai di Sudan. Sudah itu. Sudah go internasional. Enaknya buku kan gitu. Kita sebagai penulis itu nggak tahu buku kita itu udah nyampe mana nggak tahu. Gitu. Kalau saya melihat di Shopee misalkan, ini yang beli kebanyakan orang-orang Banten, Jawa Barat, luar Jawa banyak juga itu. Saya nggak kenal itu. Saya turut senang loh. Nggak kenal itu. Kita nggak kenal orang yang baca, nggak kenal. Tapi buku kita dibaca itu mungkin yang beli pun juga nggak tahu siapa yang nulis gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Manfaat seperti itu. Gitu. Ya, berarti memang istilahnya hal itu semua bisa terjadi diperoleh karena kita harus benar-benar membetulkan orientasi kita dulu. Niat kita, tujuan kita, nulis itu buat apa, segala hal lah. Penting banget niat itu, Mas Kanza. Innamal a'malu Lah itu siapa nih? Cuma memang ya harus latihan untuk meluruskan niat itu latihan. Saya itu ketika di PSG itu di Jakarta itu yang membuat kami sebagai santri-santri itu tertarik untuk menulis. Hampir semua dosen itu kan pakar. Misalkan yang mengajarkan qiraah sab'ah itu Yasin Sakho itu. Beliau memang pakar qiraah sab'ah. Yang mengajar misalkan
ulumul hadis, itu Dr. Syihab, itu juga pakar itu kan. Dan semua pakar-pakar itu ketika ngajar kuliah itu beliau menggunakan kitab karyanya sendiri ini loh. Semuanya. Jadi kayak apa istilahnya? Buku ajarnya itu punya beliau sendiri, karya kitabnya beliau sendiri gitu. Sehingga kita tertarik untuk termotivasi. Saya juga punya bayangan, wah nanti saya kalau misalkan ngajar ya pakai buku saya sendiri gitu. Misalkan di pondok saya ngajar ilmu tajwid. Saya ngajar ya pakai buku saya sendiri, saya susun sendiri itu. Saya sudah nyusun sampai gak mari-mari sampai sekarang. Seperti itu. Nanti ada masanya. Iya, itu pengen itu kan. Dari situ. Dan ada namanya Dr. Syarif itu, beliau mengatakan iskatiban au maktuban gitu. Kalau misalkan hiduplah sebagai penulis atau menjadi atau menjalani hidup yang nanti akan ditulis sejarahnya itu. Kalau misalkan kita nggak mungkin menjadi orang tokoh yang nanti sejarahnya akan ditulis, nah gitu kan. Yang ditulis kan pasti orang-orang besar gitu kan. Kalau kita misalkan nggak mungkin seperti itu, ya kita ya pilihannya satu, menulis gitu. Gitu. Kayak saya pernah kayak istilah makalah menulis untuk keabadian. Nah, saya juga pernah itu dibuatkan semacam lukisan sama teman-teman itu. Saya buat kata-kata itu, saya pasti akan mati berkalang tanah gitu kan. Tapi selagi saya mempunyai tulisan, ia akan abadi seperti itu. Tulisan itu akan abadi meskipun penulisnya meninggal gitu. Namanya tetap akan abadi. Iya, insya Allah seperti itu. Amin. Dan kuncinya itu kata Dr. Syarif itu memang kenapa karya-karya orang dulu itu bisa manfaat sampai sekarang cuma satu, keikhlasan. Itu kita sering mendengar cerita bahwa ulama dulu itu saking menjaga keikhlasan dalam menulis itu, ada yang diuji, dites, ada yang dibakar gitu kan ada yang dibuang ke laut, kalau nggak basah itu nanti berarti sudah teruji keikhlasannya seperti itu. Kayak ceritanya Safina Najah ya. Iya banyak itu kan. Bahkan saya mendengar dari salah satu duriannya pengarang Amstilah Tasrifiyah. Kan masih itu Bireng ya ngarang itu. Mbah Yai Maksum. Mbah Yai Maksum itu kan. Itu saya mendengar ceritanya langsung itu, beliau sebelum meninggal itu semua foto-foto beliau, semua tentang nasab semua diminta dibakar semuanya, hanya disisakan karya beliau. Maka sampai sekarang itu nggak ada fotonya Mbah Maksum, itu nggak ada. Itu mengapa karyanya manfaat sampai bahkan sekarang di Mesir dikaji itu kitab itu kan, Amstilah Tasrifiyah itu. Nah kita nggak bisa lah sama seperti beliau nggak bisa, tapi kita ya berusaha untuk meniru itu kan. Luar biasa itu. Tiba. Terus mungkin dari Mas Aufal sendiri barangkali sedikit nge-spill nih ataupun memberikan kita inti dari buku itu sendiri. Kalau tadi kan sudah bilang kalau misalkan kurang lebih buku ini menceritakan tentang apa itu yang dari Al-Qur'an itu sendiri ataupun mungkin dari penjelasan Mas Aufal sendiri sebagai penulis kira-kira intinya tentang apa, terus mengajarkan kita tentang apa. Sebenarnya buku ini itu berawal dari kegelisahan saya bahwa ya jangankan di luar, saya sendiri juga merasakan semenjak adanya gadget itu kita kan waktunya hampir habis untuk itu gitu. Iya, betul. Ya, saya sendiri juga sama gitu kan. Banyak kita untuk HP gitu kan, nggak kerasa gitu kan, nggak sadar itu. Sehingga saya berusaha untuk ikut andil bagaimana bisa mengenalkan Al-Qur'an kepada ya yang sesama anak remaja lah, seperti itu. Maka di sini saya menggunakan bahasa-bahasa ya kayak semacam cerita, mengajak seperti itu. Agar kita sadar bahwa Al-Qur'an itu memang menjadi kebutuhan kita sebagai umat muslim gitu kan. Kita harus sadar bahwa Al-Qur'an itu sesuatu yang bisa menjadikan kita sebagai obat. Misalkan kita galau, anak muda kan ini banyak yang galau gitu kan. Obatnya ya di Al-Qur'an itu kan, solusinya Al-Qur'an, sumpek apapun Al-Qur'an itu. Tapi ini kan harus melalui proses panjang untuk bisa merasakan seperti itu. Merasakan nikmatnya baca Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai obat segala sesuatu atau apapun itu harus proses panjang. Nah, salah satu tahapan awal yang mengenal
Lah, mengenal, kemudian setelah mengenal bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi apapun itu, harus kita greget untuk minimal membaca. Ya, ketika membaca, ini kan bab kedua kan menjalin hubungan dengan Al-Quran. Di sini saya membahas tentang banyak hal, misalkan luangkan waktu untuk Al-Quran, gitu kan. Karena kita harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Kemudian keberikan waktu bersama Al-Quran. Nah, ini juga orang yang waktunya habis dengan Al-Quran itu berkah. Itu maksudnya meskipun sama-sama 24 jam, mereka akan bisa melakukan banyak hal yang bisa jadi ketika kita gak baca Al-Quran, waktu kita habis sia-sia gitu. Kayak itu saya mau ngerjakan ini gak selesai semuanya gitu. Ya mungkin salah satunya karena nggak baca Quran gitu, seperti itu. Saya rasakan seperti itu gitu kan. Saya juga merasakan lebih gitu. Saya merasakan itu. Kemudian juga yang ketiga babnya balasan bagi orang yang baca Al-Quran. Kemudian ini juga kenapa sih kita masih enggan baca Quran itu, kita kupas di situ. Kemudian yang terakhir saya membahas tentang Al-Quran sebagai hidangan dari Tuhan. Jadi ya intinya banyak mengajak untuk kita mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, menjalin hubungan dengan Al-Quran. Kemudian kenapa kita kok masih enggan baca Al-Quran, seperti itu. Ya itu sekitar itu kira-kira. Ya, mengajak dakwah lah. Yes, biar mungkin kita ini itu ayo baca Quran. Biar tapi terutama itu yang biar istilahnya waktu itu lebih berkah. Itu ya minimal nggak harus banyak, minimal baca Quran lah gitu. Istiqomah itu yang meskipun kita nggak harus menghafal juga, ya penting baca Quran lah gitu. Sadar bahwa Al-Quran itu pedoman bagi kita sebagai muslim, seperti itu. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita baca aja enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi ini upaya kecil aja, ini nggak ada apa-apanya sebenarnya, cuma meskipun hanya setetes gitu kan, kayak misalkan ketika Nabi Ibrahim dalam kobaran api itu kan ada itu yang diguyu itu, mana umpret apa itu diguyu itu. Mana umpret ini bawa air kecil itu, beliau itu mau memadamkan api yang begitu besarnya itu, diguyu, diece-ece itu kan. Iya, gak ada manfaatnya, gak ada efeknya itu banyu segitu itu kan. Tapi kata mana umpret, ya gak apa-apa, ini bentuk keberpihakan saya, bentuk perhatian saya, bentuk usaha saya untuk ikut andil seperti itu dinilai itu kan. Ya mungkin ya seperti itulah gitu. Gak apa-apa lah gitu. Analoginya seperti itu. Ya semoga manfaat. Sampai saya meninggal juga masih dibaca insyaallah ini gitu kan. Jadi amal jariah berkah. Ya amin. Dan lain sebagainya. Mungkin kita kan sudah ngobrol panjang terkait Mas Aufal sendiri, kenapa kok bisa memulai karya menulis dan sampai melahirkan banyak karya. Kemudian dari salah satu karyanya sendiri yaitu hidangan dari Tuhan. Itu mungkin bisa kita cukupkan, tapi kurang lebihnya berikan buat teman-teman closing statement dari Mas Aufal sendiri. Ini nasihat dari guru saya, Dr. Husnul Hakim. Cita-cita yang tidak mengenal kata pensiun, yaitu berkhidmat kepada Al-Quran, bermanfaat kepada sesama. Ini nggak ada kata pensiun, sampai kapanpun kita akan terus untuk bisa berkhidmat kepada Al-Quran, bermanfaat kepada sesama. Itu yang saya pegang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Kurang lebih cukup. Ya, lumayan. Mas Aufal dan lain sebagainya. Saya pribadi selaku host podcast kali ini ucapan terima kasih banyak. Sama-sama Mas Kanja. Saya juga terima kasih gitu kan. Jenengan sudah mau untuk mengundang saya membahas buku ini tuh apresiasi buat saya itu. Bukan sama yang butuh, tapi saya yang butuh ini gitu kan. Saya juga terima kasih banyak sebagai entah sebagai adik maupun nanti yang akan baca buku ini. Nanti sama juga semoga dapat barokahnya jenengan. Kita juga Allah barokahnya jenengan. Amin. Kan barokahnya luber-luber kayai kan jenengan. Al-Qur'an gitu. Ya, Al-Qur'an paling nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah ngobrol banyak, udah berapa menit langsung. Semoga manfaat. Dari saya mungkin ada sedikit dari tadi udah, dan ada sedikit closing dari saya. Saya ingat kata-kata dari Yahya Ali Mustafa Yakub bahwasanya wala tamutunna illa wa antum katibun gitu. Jadi Dr. Syarif itu muridnya
Kiai Mustafa Yaakub itu juga sering disampaikan ke kita. Ya. Jangan mati sebelum berkarya. Masya Allah. Ya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Saya Muhammad Kanjeng Niam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kanjeng. Sami-sami Mas.